Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat tutorial bagaimana membuat kelas baru pada Google Classroom sebagai media penunjang pembelajaran berbasis online atau dalam jaringan daring. Nah, mari sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa dulu. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk ketenangan hati, mari sama-sama kita berzikir dalam hati, mengingat Asmaul Husna, nama-nama Allah, karena sungguh dengan berzikir akan membuat hati menjadi lebih tenang. Insyaallah senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Kita akan coba membuat tutorial bagaimana membuat kelas baru menggunakan Google Classroom. Tentunya yang pertama kita harus sudah memiliki email dan kita masuk ke akun Google. Nah, di sini ada tanda seperti ini. Ada beberapa fitur yang disediakan oleh Google. Ada Maps, YouTube, Gmail dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita butuh ini, Classroom. Atau juga bisa diketik di sini Classroom ya. Google Classroom. Nah, di sini kita bisa langsung di sini karena udah nampak buttonnya. Kita klik saja ini. Oke. Nah, kebetulan saya sudah punya beberapa kelas ya yang sudah saya buat untuk mahasiswa. Nah, ketika kita ingin membuat kelas baru untuk murid-muridnya, Bapak Ibu guru semua, caranya sederhana. Tinggal kita klik tanda plus di pojok kanan ini. Kemudian di sini ada pilihan gabung ke kelas atau buat kelas gitu. Nah, kalau gabung kelas ini itu untuk murid-murid yang kita masuk di kelas. Jadi mereka bergabung ke kelas yang kita buat gitu. Jadi sebagai guru kita ambil ini buat kelas. Kemudian keluar seperti ini, kita centang. Lanjutkan. Nah, di sini misalnya subjek kita apa? Mata pelajarannya misalnya matematika. Matematika kelas 10-1 misalnya. Bagian ini bisa kita buat waktunya supaya kita tidak lupa. Misalnya 10-1 waktunya sekian, harinya, jamnya gitu kan. Kita buat di sini Senin, dalam kurung waktunya jam 08.00 sampai jam 10 misalnya. Nah, di sini mungkin ruangnya ruang 6. Nah, kita klik buat. Kita klik buat. Ya, sambil menunggu pembuatan proses kelas. Nah, kelas baru sudah selesai dibuat, yaitunya kelas matematika untuk 10-1. Jadwalnya Senin pukul 8 sampai pukul 10. Nah, ini ada kode kelas. Kode kelas inilah yang akan kita berikan kepada siswa kita supaya mereka dapat bergabung ke kelas yang sudah kita buat. Nah, caranya tinggal ketik ini. Ini bisa kita tampilkan lebih besar. Nah, ini dia kode kelas untuk siswa kita bisa masuk ke kelas matematika 10-1. Kita bagikan pada murid-murid kita. Atau cara lainnya bisa juga menggunakan ini, salin link undangan. Nah, kita klik salin link undangan ini, kita tinggal bagikan kepada siswa kita. Mereka tinggal klik itu bisa bergabung ke dalam kelas yang kita buat. Oke, Bapak Ibu guru yang
berbahagia. Setelah kita buat kelas, di sini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita setting. Di sini ada settingan tentang kelas yang kita buat tadi. Ada yang perlu kita setting ini, misalnya siswa dapat memposting dan memberikan komentar. Nah, kalau seperti ini di forum itu nanti siswa bisa memposting bahan atau modul gitu. Jadi di forum itu biasanya siswa hanya kita berikan akses untuk berkomentar saja. Ya. Jadi kita yang bisa memberikan bahan atau memberikan materi dan segala macamnya itu. Kecuali ada kebijakan lain untuk tugas kelompok sehingga siswa dapat memberikan laporan presentasi mereka. Nah, kita simpan saja. Jadi untuk sementara kita buat siswa hanya bisa memberikan komentar atau pertanyaan atau hal-hal yang kita berikan akses pada siswa. Kemudian di sini ada tugas kelas. Nah, tugas kelas ini bisa kita buat misalnya tugas, kuis, pertanyaan, materi, dan segala macamnya. Atau pertama kita berikan materi kepada siswa, materi pembelajaran. Nah, materinya misalnya matematika dasar, aljabar, atau dasar aljabar aja. Nah, Ananda semua silahkan pelajari dan pahami materi di bawah ini. Nah, kita tambahkan materinya. Tambahkan, klik di sini. Bisa dari Google Drive, link, file, atau dari YouTube. Kalau kita simpan materi PowerPoint atau dokumen di laptop kita ambil file ini. Kita ambil file, kita ambil browse. Kemudian kita masukkan materinya yang mana? Kita cari. Misalnya di sini ada operasi string, pengenalan, atau materi yang kita sesuai. Misal kita ambil di sini array ini aja. Ini contoh saja. Kita klik array dalam PowerPoint, kita open. Jadi ada ukurannya 587,6 KB, akan di-upload ke kelas yang kita buat tadi. Jadi caranya tidak hanya dari upload materi dari komputer, bisa juga kita gunakan link. Kita buka tab, misalnya kita cari di sini aljabar dasar .pdf misalnya. Nah, ini kita klik ini misalnya. Nah, di sini ada materi dari jurnal atau artikel. Bisa juga kita kopikan linknya aja. Kita ambil ini, copy. Kita Ctrl C, copy. Nah, ini sudah masuk tadi ya, PowerPoint tadi. Nah, kita mau tambahkan yang ini tadi. Kita ambil, tambahkan, ambil link. Klik link. Nah, di sini akan tampil text box untuk memasukkan link yang tadi. Link dari aljabar ini tadi. Kita copy ini ya. Kemudian kita klik di sini, kita pastekan. Nah, kemudian tambahkan link. Nah, secara otomatis dia akan masuk ke dalam materi yang kita buat dasar aljabar tadi, yang akan dibaca oleh siswa kita nantinya. Nah, setelah kita rasa cukup, tambahkan juga deskripsinya seperlunya. Kemudian yang perlu kita ingat ini di sini, posting. Kalau kita langsung klik posting, otomatis pada waktu saat sekarang ini akan masuk ke kelas yang kita tuju. Tapi seandainya kelas yang ini jadwalnya adalah pada hari Senin, maka kita bisa buat dijadwalkan.
sekarang tanggal 3 ya, tanggal 3 bulan 4 2021. Kita mau posting ini otomatis pada tanggal 5 hari Senin jam 8 sesuai dengan jadwal kita masuk di kelas 10.1 ini. Kita klik tanggal 5, ini waktunya udah pas jam 8, kita klik jadwalkan. Oke, ini sudah masuk kelas di materi dasar aljabar yang dijadwalkan untuk tanggal 5 April pada pukul 8 di kelas 10.1. Nah, jadi kalau ada yang mau edit, kita bisa ambil ini lagi, edit misalnya, akan keluar seperti itu tadi. Kemudian kita jadwalkan. Nah, ini nanti para siswa yang sudah bergabung ke kelas yang kita buat akan melihat materi yang kita masukkan. Nanti akan ada anggotanya, siapa siswa yang masuk, kemudian bisa kita berikan nilai per siswa, dan seperti itu cara membuat kelas bagi siswa kita yang mengikuti perkuliahan secara daring. Nah, sekarang kita coba bagikan kelas yang sudah kita buat tadi kepada para siswa kita. Tadi caranya dengan mengklik ini, kemudian memberikan kode ini kepada murid-murid kita. Nah, ini saya posting aja tadi ya, jadi nggak harus menunggu besok gitu. Kita coba login sebagai siswa di Google Classroom. Jadi sekarang saya coba pakai akun yang lain sehingga nanti bergabung sebagai siswa. Nah, ini tadi kita tambahkan di sini ya. Jadi ini kita ambil join class atau bergabung ke kelas itu. Ini kan tadi create class atau membuat kelas. Kita join class, bergabung ke kelas yang sudah dibuat oleh guru kita tadi. Di sini siswa suruh masukkan kode yang dikopikan tadi. Nah, setelah masukkan kode yang dibagikan tadi, siswa kita disuruh untuk mengklik join ini atau bergabung. Join itu bergabung di kelas yang sudah kita buat tadi, matematika kelas 10.1. Nah, otomatis siswa tersebut akan masuk ke kelas matematika kelas 10.1 tadi jam 8 sampai 10. Ini yang kita instruksikan tadi. Oke, misalnya dasar aljabar. Klik di sini. Nah, jadi siswa kita dapat instruksi dari kelas pada pertemuan dengan topik dasar aljabar, materinya tentang ini, dan link tambahan materi dengan ini. Pelajari dan pahami, ini materi yang di PowerPoint, ini yang link tadi. Jadi ketika diklik link ini oleh siswa, otomatis dia akan keluar materi yang kita berikan tadi. Nah, dipelajari oleh siswa semuanya sampai mereka pahami, atau kita minta mereka memberi kesimpulan. Mungkin bisa mereka buat jawaban. Terima kasih atas sarannya. Kemudian materi kesimpulan, materi ini adalah bla 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 misalnya. Apa yang kita instruksikan dari mahasiswa misalnya. Seperti itu. Nah, di sini mereka bisa memberikan pertanyaan atau menyampaikan pernyataan atau dapat berkomunikasi dengan kita di komentar kelas ini. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.